Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan wa akhwati fillahi rahimakumullah, dimanapun kalian berada, mau di rumah maupun di perjalanan, sedang perjalanan kemanapun itu berada, semoga kita bisa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan, salah satu bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang di dalamnya penuh banyak keutamaan. Salah satu keutamaan adalah berpuasa Ramadan, yang dimana puasa itu adalah menahan diri. Dan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari lapar, dari rasa lapar, menahan diri dari rasa haus, menahan diri dari syahwat, menahan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, puasa tersebut dibilang menahan diri dari rasa lapar, menahan diri dari rasa haus, menahan diri dari syahwat, menahan diri dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kepada kita, yaitu dari waktunya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan Rasulullah SAW bersabda mengenai puasa Ramadan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Coba, siapa yang tidak mau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kita puasa Ramadan dengan mengharapkan pahala hanya kepadanya dan dengan keimanan kepadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai datangnya bulan Ramadan, "Idza dakhala Ramadan," jika datang kepada kalian bulan Ramadan, "wa futihat abwabul jannah," dibuka lebar-lebar pintu surga, "wa ghulqat abwabun nar," ditutup rapat-rapat pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," dan di setan-setan akan dibelenggu. Maksud dari hadis ini adalah Allah seakan-akan menutup pintu neraka untuk kita, karena kaum muslimin kebanyakan itu akan berlomba-lomba untuk menggapai maghfirah Allah, akan menggapai apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kepada umat Islam di bulan Ramadan, karena banyaknya keutamaan. Dan yang ketiga, wasuffidatis syayatin, dan setan-setan seperti dibelenggu. Maksud dibelenggu ini adalah setan itu cuma punya sedikit kesempatan untuk menggoda kaum muslimin pada bulan Ramadan, karena yang tadi saya bilang yang awal, bahwasannya kaum muslimin di bulan Ramadan akan menggapai keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, karena banyaknya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Dan kita sebagai kaum muslimin akan senantiasa mengejar keutamaan-keutamaan yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya ada di bulan Ramadan. Dan keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran Al-Azim di dalam bulan Ramadan. Di antara banyak-banyak bulan yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bulan Ramadan lah yang Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran di dalamnya. Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad, Al-Quran pedoman bagi seluruh umat manusia, Al-Quran rujukan para ulama untuk menafsirkan hadis, untuk menafsirkan Al-Quran juga. Dan Al-Quran adalah pegangan kita para umat muslim di dunia dimanapun kita berada. Dan keutamaan yang ketiga adalah ada satu malam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di 10 malam terakhir, atau di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita bahwasannya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau misalnya kita jumlahkan kepada tahun, yaitu 83 tahun. Bayangkan saja, kita beribadah dalam satu malam
Tapi Allah Subhanahu wa taala menilai kita beribadah dalam satu malam seakan-akan kita beribadah 1000 bulan ataupun 80 tahun. Dan bahwasannya umat Nabi Muhammad tidak jauh dari umur 60 hingga 60 ke atas, 60 tahun ke atas. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, siapa saja yang mendapati malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan malam yang sebagaimana malam itu. Rasulullah SAW bersabda mengenai malam Lailatul Qadar, "Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar dan beribadah di dalamnya imanan dengan keimanan kepada Allah, wahtisaban dan mengharapkan ridho, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya juga yang telah lalu. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan, maka dia sungguh akan rugi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kita, menerima amalan puasa kita, menerima amalan salat tarawih kita pada malam hari, dan menerima semua salat-salat malam kita, mengijabah doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya segini yang bisa dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.